Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 28 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi terbaru terkait dengan ditemukannya Kopda Muslimin yang sebelumnya menjadi buronan kasus penembakan istrinya sendiri. Koda 4 di Ponorogo, Semarang memastikan jika anggota Yon Arhanud 15 Kopda Muslimin meninggal dunia di Kabupaten Kendal. Muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah orang tua kandungnya di Kelurahan Trompo, Kendal, Jawa Tengah pada pagi tadi. Berdasarkan kronologis dari Dandim 0715 Kendal, pada pukul 5:20 Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motor Mio J dengan nomor polisi AA 2703 NC. Usai mengetuk pintu dan dibuka oleh ayahnya, Bapak Mustaqim, ia masuk ke kamar belakang untuk menemui kedua orang tuanya serta memohon maaf dalam keadaan muntah-muntah. Kemudian Kopda Muslimin berbaring di tempat tidur. Ia ditemukan meninggal oleh orang tuanya di tempat tidur pada pukul 7 pagi tadi. Mengetahui kejadian ini, adik korban yaitu Novi langsung melaporkan hal ini kepada Kodim 0715 Kendal. Dalam penyebab meninggalnya masih dalam proses pendalaman dan akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, sang istri yang menjadi korban penembakan yaitu Rina Wulandari kini keadaannya masih dirawat secara intensif di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Keadaannya pun kini sudah semakin membaik. Istri personil TNI Angkatan Darat, Rini Wulandari berhasil selamat dari upaya pembunuhan pada 18 Juli lalu di depan rumahnya sendiri. Pelaku diketahui merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh sang suami, Kopral II Muslimin. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sempat menjenguk Rina yang dirawat secara intensif di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Kini kondisinya sudah semakin membaik. Sebelumnya, Rina sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di RS Hermina Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, sang suami, Kopda Muslimin, tega ingin membunuh istrinya karena ia memiliki kekasih baru dengan inisial W. W pun mengaku Kopda Muslimin sempat mengajaknya kabur usai terjadi insiden penembakan terhadap istrinya. Namun, W menolak ajakan tersebut. Faktanya, Kopda Muslimin sudah 4 kali mencoba membunuh istrinya. Upaya pertama dilakukan dengan cara meracuni korban, kemudian upaya kedua dengan aksi pencurian di rumah korban, lalu pelaku pencurian diinstruksikan untuk menghabisi nyawa Rina Wulandari. Usaha lainnya adalah dengan menggunakan santet. Lalu upaya terakhir adalah dengan menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Rina pada 18 Juli lalu. Sang eksekutor pun menembak 2 kali dan 1 peluru bersarang di bagian perut Rina. Kopda Muslimin pun menjanjikan upah 120 juta rupiah kepada para eksekutor. Sementara itu, Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mardani Maming, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia sempat buron dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Berdasarkan pantauan jurnalis IDN Times ke gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan itu tiba sekitar pukul 14:02 waktu Indonesia Barat. Ia datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Denny Indrayana. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini disebut diduga menerima dana sebesar 104 miliar rupiah terkait izin usaha pertambangan saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK pun memeriksa status DPO. KPK pun memberikan status DPO kepada Mardani pada Selasa 26 Juli lalu. Langkah hukum ini diambil lantaran Mardani 2 kali mangkir dari panggilan serta tidak ditemukan ketika upaya jemput paksa yang dilakukan oleh tim penyidik. Mardani pun sempat menempuh upaya gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Bahkan ia menunjuk eks-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto dan Wamenkumham Denny Indrayana untuk membelanya. Namun gugatan itu kandas karena tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu ada fakta baru dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku telah memperoleh informasi terkait hasil otopsi.
Fakta ini menjadi informasi penting karena menjelaskan bagaimana kondisi Brigadir J saat tewas. Lantas, seperti apa fakta ini? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Dalam proses autopsi independen yang dipimpin tim forensik RSCM, 2 perwakilan keluarga dari tenaga medis sudah dilibatkan. Fakta ini pun diperoleh Kamarudin dari 2 tenaga medis tersebut. Hasilnya, diketahui banyak luka tembakan dari jarak dekat dengan cara menempelkan senjata api ke tubuh korban. Hal ini jelas membantah pernyataan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, jika Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak. Peluru yang ditembak dari jarak 3 hingga 5 meter dinilai tidak akan menembus tubuh melainkan bersarang di tubuh korban. Tadi abang bilang ada kemungkinan 2 orang angkanya bang. Lebih dari dua Lebih orang. dari 2 orang. Logikanya ada yang nembak dari belakang, ada yang nembak dari depan. Bisa nggak orang menembak dari belakang sekaligus dari belakang? Bisa. Ini hanya orang-orang yang makan buah dan sayur yang bisa menganalisa itu. Ada pula yang merusak kaki sebelah kiri, kan gitu. Artinya kemudian ada yang mematahkan tangan sebelah kiri pergelangannya, kan gitu. Ada yang merusak jarinya. Dan itu dilakukan berbarengan itu bang? Tidak tahu saya, hanya tanya sama Tuhan berbarengan apa tidak. Tapi berdasarkan rilis Karopenmas itu karena tembak menembak. Tembak menembak tentu akibatnya lubang. Lubang itu tadi ada dari belakang kepala tembus ke hidung. Ada juga dari leher atau dari bibir tembus ke leher atau dari leher tembus ke bibir, kan gitu. Ada juga di dada. Ada juga di tangan. Itu lurus, yang di tangan juga lurus, yang di dada juga lurus. Yang agak miring itu cuma yang dari leher tembus ke bibir. Berarti kan jarak dekat kalau dari leher, kan gitu. Sehingga tembus ke sini bibir. Kenapa kita bisa bilang tembus? Karena dicolok. Ada alatnya itu. Dari belakang dicolok ke depan, tembus ke sini. Dari leher dicolok tembus ke bibir. Dari sini dicolok tembus. Nah, kemudian di tangan lurus dicolok lurus tembus. Walaupun fakta ini sudah diungkapkan oleh Kamarudin, akan tetapi proses pemeriksaan autopsi yang merinci akan berlangsung selama 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Hasilnya pun akan diumumkan oleh Ketua Tim Forensik Ade Firmansyah Sugianto di Jakarta dalam waktu yang belum ditentukan. Jasad Brigadir J pun sudah mengalami beberapa pembusukan setelah dimakamkan 15 hari lalu. Proses pembusukan tersebut telah menggerogoti tubuh korban sehingga perlu diperiksa beberapa sampel melalui mekanisme mikroskopik agar hasilnya lebih merinci. Sementara itu, pada kemarin, usai memeriksa video CCTV mulai perjalanan dari Magelang dan tiba di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Duren 3 pada tanggal 8 Juli, Komnas HAM memastikan bahwa Brigadir J masih hidup dan sempat menjalani tes PCR. Bukti CCTV ini diduga bisa menepis pernyataan pengacara keluarga yang menduga Brigadir J dibunuh saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Berikut kita simak penjelasan Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam. Ada di dalam ruangan ini yang tadi memang ada sejumlah barang yang memang kami lihat secara langsung. Di samping kami mendapatkan penjelasan, kita dapat penjelasannya, kita juga ditunjukkan barangnya. Ya, salah satunya ini soal HP, soal apa itu namanya? Decoder dan sebagainya itu kami tadi ditunjukkan kayak di foto, prosesnya kayak di foto tadi. Terus juga ditunjukkan soal hasil seldam dan berbagai ada 2 lagi metode untuk bagaimana ngecek dan sebagainya terkait HP. Nanti kami jelaskan. Nah, yang paling penting dalam forum tadi itu kami juga melihat video. Kami diperlihatkan video 20. Kami tadi diperlihatkan video jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai rumah sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan
dari Magelang, jadi Irjen baru masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya. Jadi sampai di Duren 3 dia masih hidup. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Jadi dari 20 sekian video, dari 27 titik kami tadi lihat semuanya. Saya ulangi lagi, kami lihat semuanya dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Ya, kalau cerita Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lanjutan pada pagi tadi. Sebelumnya, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Pitra Romadoni selaku pengacara Roy Suryo menyampaikan bahwa kliennya tersebut sudah hadir di ruangan penyidik sejak pukul 10 pagi tadi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya tidak menahan Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang wajahnya diedit mirip Presiden Joko Widodo. Selain itu, kondisi tubuh Roy Suryo pun sedang sakit, serta sempat menjalani pemeriksaan dari pukul 10.30 pagi hingga 10 malam. Roy Suryo terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan dibopong oleh kuasa hukumnya, dan saat menuruni tangga, Roy lantas menggunakan kursi roda di lobi gedung Direktorat Reserse Kriminal Hukum dan kembali dibopong saat menaiki mobil. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jepang dan Korea Selatan. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan?
Kembali ke Top News Sobat Milenial, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan setelah sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang. Setelah menempuh perjalanan dari Tokyo, pesawat Garuda GIA-1 yang membawa Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Seoul Air Base Songnam pada hari Rabu sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Presiden Jokowi pun disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta Atase Pertahanan Indonesia beserta jajarannya. Selain itu, dalam kunjungannya di Korea Selatan pada pagi hari tadi, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan berbagai CEO perusahaan di Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, para CEO memberikan tanggapan atas iklim investasi di Indonesia yang dinilai sangat kondusif. Meskipun begitu, Presiden Jokowi meminta para investor untuk tidak segan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri atau bahkan kepada dirinya langsung. Dalam pertemuan yang berlangsung di Lotte Hotel Seoul, Jokowi juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia terus menyederhanakan dan mempermudah regulasi dengan hadirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada akhir sambutannya, Jokowi mengajak para CEO untuk memajukan bersama dalam mengembangkan perekonomian. Sementara itu, sebelum ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Jepang. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dalam kunjungan bilateral ke Jepang banyak membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Selain itu, sempat dibicarakan juga masalah di kawasan dan kepemimpinan Indonesia di G20. Menlu juga sempat menyinggung soal masalah di Myanmar. Berikut kita simak penjelasan Menlu Retno Marsudi dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar hasil pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Kishida telah disampaikan dalam acara Joint Press Statement setelah pertemuan bilateral dilakukan. Dengan demikian informasi yang akan kita berikan bertiga adalah sebagai tambahan informasi dari aktivitas atau kegiatan Bapak Presiden selama berada di Tokyo. Saya ingin memulai terlebih dahulu, kemudian akan mohon dengan hormat Bapak Menko Ekonomi dan kemudian Menteri Investasi untuk menyampaikan tambahan informasi. Rekan-rekan yang saya hormati, pertemuan bilateral yang dilakukan Bapak Presiden tadi telah berlangsung dengan sangat produktif dan terbuka. Pertemuan pleno lebih banyak membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral dibahas banyak sekali. Dan dari sisi Indonesia, Bapak Presiden secara spesifik meminta agar hambatan tarif dan non-tarif terhadap beberapa produk ekspor Indonesia dapat segera diatasi. Antara lain, Bapak Presiden menyebutkan tuna, pisang, dan nanas ini mengenai masalah pengurangan tarif dan juga mangga yang terkait dengan hambatan non-tarif. Dan jika protokol IJPA dapat ditandatangani pada saat KTT G20 bulan November nanti dapat dilakukan, diharapkan hubungan perdagangan dan investasi dapat terus ditingkatkan. Di bidang investasi, pesan Bapak Presiden adalah untuk melanjutkan kerjasama investasi. Kita tahu banyak sekali investasi di bidang infrastruktur strategis yang dilakukan dengan Jepang dan diharapkan proyek-proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tentunya kompetitif. Kerjasama maritim juga dibahas dan dalam pertemuan juga telah disepakati kerjasama antara Bakamla dan Coast Guard. Rekan-rekan, kedua pemimpin juga membahas isu kawasan dan dunia di dalam working lunch. Dan Jepang sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di kawasan. Jepang juga sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di G20. Perdana Menteri Jepang menyampaikan selamat atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pertemuan, termasuk diantaranya pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil yang baik. Perdana Menteri Jepang mengatakan tidak mudah mengelola situasi dunia saat ini, namun Indonesia dinilai dapat melakukan kepemimpinannya dengan baik.
Apresiasi ini juga diberikan pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Ketua Japinda dan Ketua Liga Persahabatan Parlemen Indonesia-Jepang secara terpisah. Mereka yakin bahwa Indonesia akan dapat menjalankan kepemimpinan Indonesia juga di ASEAN tahun depan. Kemudian isu yang dibahas di dalam acara Working Lunch antara lain juga mengenai masalah Ukraina, situasi di Myanmar, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, dan non-proliferasi nuklir. Pesan yang disampaikan Bapak Presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih giat membangun kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia. Atas pertanyaan PM Kishida, Presiden juga menyampaikan hasil kunjungan ke Kiev dan Moskow pada saat acara Working Lunch. Pesan yang senada juga disampaikan Presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut Cina Selatan. Bapak Presiden menyatakan penting bagi semua negara menjaga stabilitas perdamaian di Laut Cina Selatan. Dan satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Rekan-rekan mengenai Myanmar, Presiden menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5-point konsensus. Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik yang baru-baru ini dilakukan, menunjukkan adanya kemunduran, bukan kemajuan dari implementasi 5-point of consensus. Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point of consensus. Sebagai informasi teman-teman, ini dari saya, bukan dibahas di dalam pertemuan Presiden. Sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong agar Chair ASEAN mengeluarkan statement. Indonesia juga secara aktif berikan masukan terhadap draft Chair statement. Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Phnom Penh pada awal Agustus ini, perkembangan situasi di Myanmar penting untuk dibahas secara khusus. Sudah hampir 1,5 tahun 5-point of consensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas lagi secara lebih serius tidak adanya progres yang signifikan terhadap implementasi 5-point of consensus. Itu dari saya teman-teman, dan sekarang dengan hormat saya mengundang Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan beberapa hasil pertemuan terkait kerjasama ekonomi dan tentunya akan disusul oleh Bapak Menteri Investasi. Pak Menko, dipersilahkan. Terima kasih Bu Menlu, Pak Menteri Investasi, Bapak Ibu teman-teman media, cetak maupun elektronik. Tadi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa target untuk pembahasan IJPA ini disampaikan baik dalam tadi penjelasan pers Bapak Presiden dalam pembahasan dengan Perdana Menteri Kishida dan terkait dengan ekspor daripada perikanan dan makanan minuman dari Jepang, itu sudah diberikan kemudahan oleh Indonesia dengan pencabutan larangan, dan itu langsung juga disebutkan oleh Perdana Menteri Kishida. Dan terkait dengan Indonesia tentu masih ada beberapa pending issue terkait ekspor Indonesia di bidang perikanan maupun terkait dengan produk-produk hortikultura. Jadi sebagai contoh, ekspor tuna dari Indonesia masih dikenakan tarif sebesar 7%, kemudian ekspor daripada pisang maupun nanas masih dikasih regulasi bea masuk 10-20%, dan bahkan diberikan yang dinolkan hanya diberikan kuota untuk 1.000 ton ke bawah. Nah tentu ini yang tadi Bapak Presiden minta disesuaikan dengan negara-negara ASEAN lain atau sama dengan nol. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait lokasi alternatif untuk Citayam Fashion Week yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22. Sebuah event inspiratif di Jakarta Dengan ramai tema diserbu Shaping para kaum muda. Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Kembali lagi di Top News Sobat Milenial. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya menilai jika Citayam Fashion Week di Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah mengganggu lalu lintas serta ketertiban umum. Riza pun mengusulkan kegiatan ini untuk dipindahkan ke 3 tempat alternatif selain di Sudirman. Lalu, di mana saja lokasi alternatif yang ditawarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Untuk mengakomodir kegiatan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menyiapkan lokasi baru. Hal ini guna memfasilitasi kegiatan Citayam Fashion Week. Beberapa lokasi pun disebutkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seperti Monas, Senayan, Taman Ismail Marzuki, Lapangan Banteng, hingga Pelataran Sarinah. Lokasi-lokasi ini dinilai lebih luas dan bisa mendukung kegiatan ini karena tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum. Hal ini pun dilakukan untuk memecah keramaian yang kini terpusat di wilayah Duku Atas, Jakarta Pusat. Rencana relokasi ini karena memang banyaknya persoalan yang ditimbulkan dari tren remaja yang beraksi bak model di Zebra Cross Duku Atas. Citayam Fashion Week ini dinilai sebagai bentuk kreativitas masyarakat yang organik,
Sehingga ini menjadi bentuk apresiasi kepada siapa saja yang mau berekspresi. Tetapi karena antusiasme yang luar biasa dan jumlah orang yang membludak sehingga mengganggu pejalan kaki dan pengendara mobil atau motor yang akan ke stasiun BNI City. Para remaja yang datang ke Citayam Fashion Week diminta untuk tidak nongkrong hingga larut malam. Citayam Fashion Week pun yang menggunakan sarana penyeberangan jalan atau zebra cross dinilai sudah melanggar UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 131 dan pasal 132. Kita beralih ke berita olahraga. Timnas wanita U18 malam ini akan berhadapan dengan Timnas Thailand di ajang Piala AFF. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan hidup mati bagi Timnas wanita U18 agar bisa mempertahankan asal lolos ke semifinal. Pertandingan akan digelar pada malam ini di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Kali ini, inilah gol indah pada menit ke-37 yang dicetak pemain timnas wanita U18 saat unggul 1-0 di babak pertama melawan Vietnam. Meski timnas akhirnya kalah 1-2, namun permainan Srikandi muda di bawah usia 18 tahun ini sangat baik dan rapi. Setelah melawan Vietnam, kini timnas akan menjalani laga hidup mati melawan Thailand agar bisa lolos ke semifinal. Indonesia harus menang supaya masih berpeluang maju ke semifinal Piala AFF Wanita U18 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan ini. Saat ini, baik Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki poin sama yaitu 6. Namun, Thailand dan Vietnam masih punya sisa 1 pertandingan. Pelatih timnas wanita U18 Rudi Eka Priyambada dan pemain timnas Marcella Awi mengaku optimis bisa menang lawan Thailand meski waktu istirahat yang dimiliki para pemain hanya 1 hari. Usaha sekuat tenaga kami 90 menit besok lawan Thailand. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk negara, apalagi ini kan proses kita sepak bola wanita kita baru berkembang. Tapi dengan bermainnya seperti ini saya harapkan kedepannya banyak lagi sepak bola wanita. Jadi memudahkan kami timnas bisa memilih pemain juga banyak saja seperti itu. Kita cukup menegangkan di babak terakhir, mungkin karena pemain terlalu kurang konsentrasi atau lebih fokus, ya mungkin karena capek juga sudah bertahan. Terus untuk nanti pertandingan berikutnya kami siap berikan yang terbaik buat negara. Kami siap capek di lapangan, kami siap cedera, kami siap semua untuk negara. Pertandingan melawan Thailand akan berlangsung malam ini di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.